Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin kasih semua ras. Masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang puy, kalian lagi pada ngapain cuy? Sudah selesai kerja? Alhamdulillahirobbilalamin. Kita gibah apa? Gibah aja kasam. Ada aja ya. Aduh. Kadang lucu melihat tingkah laku pekerja migran itu ya. Sekarang lagi viral apalagi yang itu ya, yang di aplikasi TikTok itu ya. Aduh, di Hong Kong itu TikTok itu di-banned ya cuy ya, nggak bisa diakses. Tapi kayaknya teman saya banyak kok yang pakai TikTok di Hong Kong, itu pakainya APK ya cuy ya. Jadi apa diinstal dari aplikasi Indonesia ya. Jadi dia bisa menggunakan. Tapi kalau misalkan kita download langsung itu nggak bisa karena apa namanya, tidak sesuai dengan aturan pemerintah sini, jadinya di-banned ya. Ya karena untuk melindungi privasi ya cuy ya, saat aplikasi ini, ditolak oleh pemerintahan sini, berarti ada akses yang takut datanya itu bocor. Jadi nggak boleh ya TikTok di Hong Kong itu, di-banned ya. Jadi teman-teman kita para tiktokers di luar sana itu jadi pakainya APK, ya jadi install dari aplikasi Indonesia. Jadi bukan dari Hong Kongnya sendiri. Kaisang punya TikTok? Enggak, tapi kok video Kaisang banyak di TikTok, yaitu Mama Tua Kaplak yang ngedit video Kaisang. Kalau misalkan kalian ngedit video Kaisang boleh, asalkan jangan setengah-setengah. Sampaikan informasi yang benar-benar apa yang Kaisang ceritakan ya. Jadi biar nggak miskomunikasi, biar Kaisamnya juga nggak di apa namanya, nggak digosipin ya, sama-sama untuk mengedukasi teman-teman. Boleh silakan. Oke, hari ini kita bahas tentang si Yanti. Siapa si Yanti nih? Bikin geger huru-hara media sosial ya, termasuk report. Jadi, oh ternyata di TikTok tuh bisa live ya, terus dikasih gift ya. Gift paus ini harga koinnya 2.150 per koin ya. Ini satu koin itu ada yang 250 perak. Jadi kalau 2.150 itu berarti gift paus ya. Gambar paus itu loh cuy. Jadi dikasih gift gitu. Itu sekitar 537.000. Aduh. Jadi di media sosial sekarang itu nyebar ya cuy ya. Lagi anget-angetnya ini si Yanti nih. Jadi si Yanti ini cuy diselusuri ini adalah pekerja migran dari Taiwan ya cuy ya. Dia ini dengan grupnya melakukan siaran langsung di TikTok. Di mana temannya ini memberikan challenge kepada si Yanti ini untuk men-spill Miss V-nya cuy. Nanti dikasih gift paus katanya cuy, yang seharga 537. Kalian mau nggak sih, rela nggak sih? Menurut Kaisang kalau misalkan bukan ODGJ ini nggak akan mungkin mau ya, iya kan? Orang apa namanya, yang pemain trade di Hong Kong aja, bayaran kita lebih mahal kok kayak Tisam, masa iya 500 aja mau di-spill itunya? Udah gitu penontonnya kecewa lagi. Lagian juga ngapain kalian nonton? Astaga, kan kalian punya sendiri atau enggak kalian Google Miss V, keluar gambarnya banyak dari TV A, TV B, TV C, ya kan? Apalagi kalian di luar negeri nggak akan mungkin disensor kecuali kalian lihatnya di Indonesia itu pasti kena sensor. Aduh. Begitu aja diliatin kalian itu para emak tua kaplak, sampai kayak saya tuh penasaran bagaimana sih Miss V-nya si Yanti itu. Jadi saya tuh nonton kayak sampai selesai, tahu-tahu pas di bawah itu cuma kelihatan bedaknya aja. Kok bedaknya aja? Iya, jadi si Yanti ini mungkin anak baru gede ya, cuy, ya. Jadi sudah bertato, jadi kita patut menduga dia ini kerjanya apa sih, pekerja migran apa pemain tren gitu kan. Jadi dia ini melakukan siaran langsung sama temennya itu kasih gift paus, terus minta di-spill Miss V-nya itu, minta diliatin sejenak gitu cuy, cuma seleret gitu aja, kan takutnya kalau misalkan lama itu kena banned ya akunnya. Jadi akhirnya si Yanti ini banyak tingkah yang ke sana kemari, kayak Tisam nontonnya ini anak lagi ngapain, kalian nonton ngapain sih cuy? Kayak Tisam tuh nonton tuh bukan kepo, cuma kalian itu pada ngegosipin dia ini maksud dan tujuan dia ini membuat video ini tuh apa? Nah, dari perkataannya si Yanti tadi, "Wah ini viral ini." Jadi nyatanya dia ini pengen viral dan sekarang sudah viral, jadi sudah mencapai targetnya, ya kan. Cuma di sini yang kayak Sam garis bawahi, ini si Yanti ya sama si Mas apa tuh, Mas Magicom ya. Ini benar-benar
apa ya, menurut Kaisang nggak ada harganya banget ya perempuan ya di mata laki-laki gitu ya. Sampai pada akhirnya, "Udah cepet, ayo cepet diliatin, kan saya sudah kasih itu penontonnya itu." Kalian paham nggak sih apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah mengarah ke pelecehan cuy. Kenapa kalian itu nggak sadar? Kenapa kalian malah enjoy dilecehkan? Ini bukan 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 ini ya, bukan untuk diri kamu sendiri sih Yanti, tapi kamu itu mewakili perempuan-perempuan yang cantik dari lahir di luar sana. Ya salahnya Kaisang nonton. Cuma Kaisang tuh ngelihatnya tuh, astaga kok murah sekali gitu ya kan, kasihan teman-teman kita yang sesama perempuan gitu melihat kayak gini tuh merasa dilecehkan loh sebagai wanita. Iya nggak sih? Kalian sebagai perempuan ngerasa dilecehkan nggak sih sama tingkah lakunya si Yanti ini? Harus di ini nih, harus dikasih sanksi sosial nih si Yanti nih. Ini sebenarnya si Yanti ini sudah mewakili pekerja migran yang begitu ya, terus juga dia juga sudah melukai banyak hati banyak wanita gitu kan. Terus termasuk si laki-lakinya tuh, harus tuh di SP1 itu. Ada nggak sih yang kenal? Maksudnya kurang ajar mereka ini cuy, sudah mewakili Indonesia, sudah mewakili pekerja migran, sudah mewakili orang-orang yang sudah melecehkan. Kalian tuh bangsit tau nggak? Menurut Kaisang mereka ini bangsit cuy. Kalian sebagai pengguna media sosial, report aja biar di-ban aja itu akunnya. Cari saweran, cari viral-viral. Apa maksudnya gitu? Ini apa ya, miris menurut Kaisang ya. Menurut kalian gimana komentarnya? Udah gitu banyak tingkah kamu Yanti, kasihan orang tuamu. Ya kan? Kok Kaisang yang marah gitu? Kasihan orang tuamu lah. Apalagi ayahmu yang nanggung dosa. Semoga aja nih Yanti ini diberi teguran ya. Kalau bisa yang ada di Taiwan kalau ketemu sama Yanti jangan malah minta foto. Oh, ini artis TikTok yang spill Miss V-nya ya, yang ada bedaknya itu ya di bawahnya. Foto dong, Mbak. Kan aneh ya teman-teman kita ya. Udah ibaratnya diwakilin dilecehin gitu malah minta foto gitu kan. Karena artis TikTok katanya. Aneh kalian itu cuy. Pada aneh-aneh otak pada seglek semua ini. Kalau menurut Kaisang, kalau 500.000 masa kamu sebagai pekerja migran itu nggak 500.000 loh cuy. Ini sebenarnya bukan masalah perkara uangnya ya, cuma dia ini merasa bangga dan merasa cantik mungkin saat ada orang yang memberikan gift, wow, wow, kayak Tisam ya cuy ya, diberi sesuatu aja kayak Sam tuh nggak seneng gitu. Maksudnya kalau kita masih bisa sendiri gitu, kenapa kita harus meminta dari orang lain gitu? Kalau kita bisa beli sendiri, kita bisa mencukupi diri kita sendiri gitu, kenapa kita harus kan beda kayak Tisam rasanya kalau misalkan dikasih orang tuh kita tuh punya bahagia, ah enggak kok. Tergantung kita mendidik diri kita sendiri cuy bagaimana. Kalau kita sudah mendidik diri kita sendiri dulu ya, karena dulu ya ibunya Kaisam tuh makan nih, misalkan makan, ibunya Kaisam tuh ngomong kayak gini, "Kamu kalau misalkan mau itu ngomong sama ibu," maksudnya ngomong sama orang tua gitu. "Kamu jangan, minta ya." Kaisang tuh diajarin dari kecil tuh begitu cuy. Jadi saat kayak bisa makan, terus ada orang yang, minta dong," Kaisang tuh akan memberikan semuanya ke orang itu. Dan Kaisang memilih untuk tidak makan gitu. Karena didikan Kaisang tuh nggak pernah minta gitu cuy. Dan kebawa sampai sekarang alhamdulillah. Nah maka dari itu, orang-orang yang suka mengharapkan kebahagiaan dari pemberian orang lain, itu sebenarnya membuat dirinya itu sendiri rapuh gitu. Jadi mulai sekarang ya pekerja migran, kalian bekerja, kalian punya gaji. Belajar untuk mengendalikan diri kalian sendiri. Ya, kalau bisa jangan menerima segala sesuatu dari orang lain. Jadi untuk hutang budi itu dikurangi gitu. Kita tuh jadi pekerja migran tuh harus mandiri ya. Jadi ini si Yanto ini jangan dicontoh ya cuy ya, jangan dicontoh. Jadi kayak Tisam inget ya, di Hong Kong ini semakin banyak overstay, banyak banget cuy. Bahkan pemain trade ya mengaku bahwa dia biasa melayani orang itu dalam 1 minggu itu bisa 5 kali gitu cuy. Tapi semenjak banyak anak overstay, itu tuh mereka tuh melayani dalam 1 minggu itu cuma 1 kali cuy. Bahkan sekarang itu karena banyaknya anak overstay ya di Hong Kong ya. Ini pengakuan dari pemain trade ya. Pemain trade itu adalah orang yang kerjanya pecun gitu cuy. Jadi sekarang kayak Tisam
saking banyaknya saingan, bahkan 700 itu kita yang menyediakan kamar sendiri. Wah, bayangin cuy, kita kamar disediakan sendiri ya, otomatis berapa bayarannya kita? Kita terima bersih cuma $500 dan itu katanya 2 tusuk ya cuy. Jadi dua kali keluar si laki-lakinya ini. Itu murah banget menurut Kaisam. Ya tapi bagaimana Kaisam, orang kita dituntut untuk bayar sewa rumah berapa kalau boleh tahu? Ini kayak guest house kayak gitu yang di Chungki Mansion ya cuy ya. Itu katanya satu bulan itu bisa 4.000, 4.500. Jadi kliennya itu dibawa ke sana gitu. Jadi nggak usah nyewa hotel. Jadi kita yang menyediakan tempat. Apakah sesulit itu untuk bekerja sebagai pemain trade juga? Iya Kaisam. Kita merasa kesulitan karena banyaknya anak overstay di luar sana yang bekerja dan mau mengobral dirinya sampai cuma $700, $600, kita yang menyediakan tempat. Bahkan tanpa kondom katanya. Bagaimana kalau misalkan sekalinya dia bekerja seperti itu $700 dan jadi janin gitu. Nauzubillah mendalik ya, aborsai gitu. Terus dia juga melakukan lagi dengan 700, dia jadi lagi bayinya misalkan. Berapa coba kita menimbun semua? Kaisam nggak sanggup untuk mikirin ke sana. Cuma kalian yang menjalani, mumpung kalian masih sehat, ayo pulang. Jangan lama-lama overstay di sini ya. Apalagi kalian merasa tidak mampu untuk bertahan hidup di kerasnya, di mahalnya Hong Kong ini cuy. Ayolah, lebih baik kita pulang dengan apa ya? Kalian tuh bukan gagal gitu, tapi kalian menyelamatkan diri sendiri dari sakit dan resiko yang lebih tinggi, hidup di negara orang tanpa visa yang resmi. Ya, aduh. Semoga aja di Hong Kong ini tidak ada yanti-yanti yang seperti ini ya. Menurut Kaisam apa namanya? Ini kalian harus tegur ini orang. Ya, bukan malah disupport keadaan kayak gini. Terus juga Mas Magicomnya itu kamu tuh laki-laki tuh bangsit tau nggak? Hanya karena kamu punya uang kamu bisa membeli perempuan kayak gini. Aduh, sama aja sih cuy, dua-duanya ini sama aja. Yang salah siapa? Yang salah kita yang nge-share dan nonton. Ya, Kaisa membuat video ini supaya apa? Supaya jangan dicontoh pekerja migran, mama yang cantik dari lahir generasi 1 2 3. Semoga kita menjadi orang yang baik-baik saja, bekerja secara resmi dan bekerja apa adanya saja ya. Jangan ikutan seperti ini. Oke? Karena saat kalian melakukan seperti ini, ingat ada orang tua kita, ada anak kita, ada keluarga besar kita. Ya kan? Walaupun sesakit apapun tingkah mereka menyakiti kita gitu. Tapi kita harus masih punya sadar. Saya bukan orang gila. Ya kan? Cuma orang gila yang mau memperlihatkan itunya di depan umum hanya dibayar 500.000. Yaitu tadi si Yanti. Malu-maluin kamu Pak, malu-maluin pekerja migran. Si laki-lakinya juga gemes. Karena cuy menghadapi orang-orang seperti ini. Ya selain kita men-skip aja ya. Kalau kita nonton ya sama aja kita kebawa emosi sendiri ya. Mereka malah makin senang. Karena apa? Karena sekali lagi mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, di mana apa yang mereka lakukan itu tidak merasa bersalah. Dan semakin banyak orang melihat, mereka semakin bahagia. Karena imajinasinya mereka ini merasa bahwa mereka ini paling superior, paling hebat, paling tidak bisa dikritik. Ya, mereka yang dibutuhkan apa? Pengakuan dan validasi yang menyatakan bahwa wow gitu mereka. Padahal di mata kita orang-orang yang normal, mereka itu biasa aja gitu dan ODGJ. Menurut kalian sih gimana? Coba komentar ya. Mungkin itu gosip Kasam hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.